Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail, mahasiswa Prodi Kehutanan Universitas Makassar. Mengenai tugas dalam hal kebutuhan pengelolaan konservasi spesies, konteks konservasi yang lebih luas, serta bagaimana keterlibatan stakeholder dalam konservasi spesies. Berikut outline pembahasan kita kali ini, tentu terkait dengan konservasi dan bagaimana regulasi terkait dengan konteks konservasi yang lebih luas, bagaimana tahapan dalam pengelolaan konservasi spesies, serta peran stakeholder. Istilah konservasi pertama kali dikemukakan oleh eh, orang Amerika Theodore Roosevelt pada tahun 1902 yang berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation, terdiri dari dua suku kata, con yang berarti together dan serve yang berarti save. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, ada tiga pilar yang mengacu, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Di dalam regulasi konteks konservasi yang lebih luas, yang pertama mungkin ada Permen LHK nomor 9 tahun 2021, itu tentang perhutanan sosial yang memungkinkan masyarakat untuk apa namanya mengelola hutan melalui banyak skema. Ada skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan lainnya. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2011, itu tentang pengelolaan sumber alam dan kawasan pelestarian alam. Kemudian ada tentang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung yang diatur melalui Permen LHK nomor 5 tahun 2020. Kemudian ada Juknis, teknis kemitraan konservasi pada kawasan wisata alam dan kawasan pelestarian alam, itu Perdirjen nomor 6 tahun 2018. Artinya apa? Masyarakat dimungkinkan untuk memanfaatkan hasil hutan dan manfaatkan jasa lingkungan dengan prinsip-prinsip konservasi. Berikut tahapan dalam pengelolaan konservasi spesies, tentunya ada penelitian dulu dan pemantauan, menginventarisasi populasi spesies, distribusi, dan habitat. Juga ada pengamatan penelitian ekologi dan perilaku. Kemudian manajemen habitat dalam tujuan pencegahan fragmentasi habitat dan restorasi habitat. Juga ada perlindungan dari ancaman. Ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum untuk mencegah perburuan satwa liar dan mengendalikan spesies-spesies invasif. Untuk perbanyakan populasi dapat dilakukan melalui perkembangbiakan dalam penangkaran. Partisipasi dan edukasi juga diperlukan. Bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi spesies dan melibatkan komunitas dalam upaya-upaya konservasi. Infrastruktur dan sumber daya, tentu peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan konservasi spesies termasuk untuk peralatan monitoring real time pada satwa. Dukungan kebijakan juga sangat diperlukan. Bagaimana kemudian regulasi yang mengatur tentang konservasi spesies itu sekiranya dapat mendukung kegiatan kita ke depan, dan ada skema pendanaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder juga sangat diperlukan, tentu dengan berkolaborasi dengan lembaga lain. Dan kemitraan di sektor swasta juga dapat dilakukan. Keterlibatan stakeholder di dalam upaya konservasi merupakan langkah penting. Ini dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menambah sumber daya untuk berlanjutan aksi-aksi. Berikut beberapa stakeholder, tentunya ada dari pemerintah dan organisasi non pemerintah, ada akademisi, ada swasta, dan tentunya ada komunitas lokal yang bersama-sama apa namanya meramu kegiatan kita dan berkolaborasi. Ya, berikut peran-peran pemerintah di dalam perannya sebagai regulator, itu membuat kebijakan dalam hal mengembangkan regulasi yang mendukung kegiatan konservasi spesies. Juga ada dari organisasi non-pemerintah yang sekiranya memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan aksi konservasi spesies di lapangan. Juga dapat membantu dalam hal perencanaan, implementasi, dan pemantauan.
Kemudian pelibatan dalam sektor swasta dalam upaya konservasi dapat dilakukan melalui skema CSR misalnya dan inisiatif lainnya. Akademisi dapat berperan dalam hal konsultan program, memberikan saran dan masukan dan apa namanya mengawal keberlanjutan program. Komunitas lokal juga merupakan elemen penting bagaimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan konservasi. Eh, ya, dan juga dapat menguatkan program-program kita di lapangan. Terima kasih. Ya, ikut daftar rujukan dari materi kita hari ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.